Dugaan kecurangan pemilu 2024 kian jadi sorotan oleh masyarakat sipil. Kecurangan disebut dilakukan secara sistematis dan berlangsung dari pra hingga pasca pemilihan. Sejumlah lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu mengungkap berbagai dugaan kecurangan pemilu yang menguntungkan salah satu paslon capres dan cawapres. Kecurangan ini disebut-sebut bisa mengarah ke hak angket oleh DPR. Namun hak angket dinilai tidak mudah terwujud. Hal ini menyusul sikap masing-masing partai pengusung paslon 1 dan juga 3 yang dinilai kurang kompak. Siapapun yang menang dalam pemilu berdasarkan real count nanti tidak akan menghapuskan kecurangan yang terjadi. Kecurangan tetap kecurangan siapapun yang menang. Jadi ketika kita menjumpai bahwa misalnya mayoritas masyarakat ternyata tidak menganggap itu curang atau mayoritas masyarakat memilih yang dianggap curang, itu bukan berarti kemudian kecurangan, kejanggalan, kesalahan, pelanggaran itu terhapus begitu saja dan tidak selayaknya kita bicarakan. Lantaran kurang sosialisasi, pemungutan suara susulan pemilihan caleg DPRD Jawa Barat di Bekasi sepi peminat. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, pemungutan suara ulang digelar karena adanya kecurangan yang dilakukan oknum anggota PPS setempat. Sebanyak 20 TPS di Kecamatan Rawalumbu, Bekasi menggelar pemungutan suara susulan pemilihan caleg DPRD Provinsi Jawa Barat. Adapun pemungutan suara susulan atas rekomendasi Bawaslu setelah adanya kekurangan surat suara pada hari pencoblosan 14 Februari lalu. Namun sebanyak 13 TPS sepi peminat. Dari 860 pemilih, hanya 198 pemilih yang mendatangi TPS. Bahkan di TPS 224, pemilih yang datang ke TPS hanya 3 orang saja dari 26 daftar pemilih tetap. Minimnya pemilih diduga kuat akibat pendeknya masa sosialisasi. Para pemilih juga apatis memberikan hak suaranya, padahal KPPS telah melakukan sosialisasi kepada para pemilih meski waktunya minim. Itu harusnya pada berapa DPT, Bang? 26. Oh, 26. Ya. Nah, untuk sekarang ini yang mencoblos berapa? 3. Nah, berarti agak kurang peminat atau apa sih, Bang? Kalau masalah peminat kan jangan tanya ke saya, tapi lebih kalau dari sisi kita ya sebagai KPPS itu lebih ke sosialisasinya memang mepet sekali. Mepet sekali. Karena baru semalam dikasih tahu, sekarang sudah implementasi kan. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur digelar pemungutan suara di TPS 4 Desa Ujung Piring. Gelaran PSU di desa ini disambut antusias warga. Petugas pengawas kelurahan dan desa mencatat, jumlah kehadiran pemilih pada PSU ternyata lebih banyak daripada jumlah pemilih pada 14 Februari lalu. Pemungutan suara ulang digelar setelah adanya temuan kecurangan di mana oknum PPS setempat mencoblos sendiri surat suara di luar bilik secara ilegal. Dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 24 ini disebabkan karena ada temuan pelanggaran, yaitu ada pencoblosan di luar bilik yang dilakukan oleh salah satu oknum PPS. Jumlah DPT-nya di TPS 4 ini 274 dari total keseluruhan DPT Desa Ujung Piring 1.280. Selain di TPS 4 Desa Ujung Piring, pemungutan suara ulang juga dilakukan di Desa Gelagah, Kecamatan Arosbaya, dan Desa Sendeng Dejeh, Kecamatan Labang. Sebelumnya Bawaslu merekomendasikan 12 TPS di Bangkalan untuk menggelar pemungutan suara ulang. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Mirsa, sebuah angkot terguling usai ditabrak mobil sedan yang halang kendali di jalur Semarang-Solo, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga, Jawa Tengah. 2 penumpang angkot tewas, sementara 12 penumpang lainnya luka-luka. Mobil angkut ini terguling dan ringsek usai bertabrakan dengan mobil sedan di jalur Semarang-Solo, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Angkot ditabrak sebuah sedan yang melaju kencang dan tak terkendali dari arah berlawanan. Kencangnya tabrakan membuat angkot sempat terbetal dan terguling. Kecelakaan akibatkan 1 penumpang meninggal di lokasi kejadian karena terjepit bodi angkot.
sementara satu lainnya meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara 12 penumpang lainnya alami luka sedang hingga berat. Ada benturan tabrak depan-depan, oleng, kemudian tergelempang di sini kan, terguling. Kasus kecelakaan maut ini dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Salatiga, Jawa Tengah. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Jumlah korban demam berdarah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terus bertambah. Setelah sebelumnya ada 4 pasien yang meninggal dunia, kini ada 1 lagi pasien anak yang juga meninggal dunia. Deretan pasien anak memenuhi sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Serangan demam berdarah terus membuat warga resah. Pasalnya sudah ada 4 pasien anak yang meninggal dunia, kini bertambah 1 orang. Korban kelima yang meninggal dunia yakni seorang anak berusia 8 tahun, warga Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang. Mengantisipasi lonjakan pasien, pihak RSUD Jombang menambah bed dan terus mengimbau agar para orang tua segera membawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat jika sudah ada gejala demam dan tak kunjung membaik. Kalau untuk anak, karena kita kebanyakan pasien demam berdarah ini kan kebanyakan anak, kita nambah 12 bed. Untuk ICU kita total 40 tempat tidur. Anak-anak ini juga perlu makan sehat, minum cairan lebih banyak daripada biasa, dan kalau sudah panas segera dibawa ke pusat pelayanan kesehatan, diobservasi terus oleh keluarga. Kalau memang tidak abnormal, hanya panas biasa, diobservasi makan minumnya harus lebih banyak daripada biasa. Terutama minum susu, minum cairan elektrolit seperti jus, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dan yang paling berbahaya kan hari ke-4 sampai ke-6. Rata-rata yang meninggal itu dibawa ke rumah sakit pada hari ke-4 sampai ke-6. Total di bulan Februari 2024 ini ada 131 pasien DBD yang dirawat di RSUD Jombang. Hingga saat ini hanya tinggal 4 pasien dewasa dan 21 pasien anak. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Harga beras di sejumlah daerah di tanah air masih tinggi, termasuk di Bandung, Jawa Barat. Beras Bulog yang didistribusikan langsung ludes. Harga beras di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung masih tinggi. Harga beras kualitas medium dibanderol Rp15.000 per kilogram, sementara kualitas premium mencapai Rp20.000 per kilogram. Meski pedagang mendapat 40 paket beras ukuran 5 kg dari pemerintah, namun langkah tersebut belum dapat menekan harga beras di pasaran. Untuk saat ini beras Bulog kosong di setiap kios beras karena stok yang terbatas. Konsumen pun menjerit dan dengan kenaikan harga beras ditambah kelangkaan pasokan beras kualitas baik. Perwakilan pedagang mengatakan dalam sehari sebanyak 40 paket beras Bulog ukuran 5 kg ludes diserbu masyarakat. Sebab selisih harga beras Bulog dan beras lokal mencapai Rp5.000 per kilogram.